Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita urung rembuk soal isu tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang hari-hari ini kemudian agak hangat lagi dan didorong juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dulu beberapa tahun lalu, kira-kira 15 tahun yang lalu, awal-awal DPD pertama berdiri, itu memang hampir memenuhi syarat untuk diajukan ke MPR, untuk usulan dari Dewan Perwakilan Daerah itu diterima oleh MPR. Namun di waktu-waktu terakhir Partai Demokrat menarik dukungan sehingga itu tidak cukup untuk dilakukan memenuhi persyaratan untuk selanjutnya diproses di pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat waktu itu. Isu terpenting terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 berkaitan masalah kalau diusung oleh Dewan Perwakilan Daerah selalu saja isu tentang masalah kewenangan. Memang saudara sekalian, kita sejak reformasi itu kan kita kemudian memiliki dua lembaga legislatif dengan kekuatan yang amat jauh tidak berimbang, yang kita sebut satu melalui jalur partai politik yaitu DPR RI, dan kemudian yang satu melalui perorangan yaitu Dewan Perwakilan Daerah RI yang dalam hal ini mewakili setiap provinsi 4 orang. Di luar negeri itu seperti Amerika atau Filipina atau umumnya di negara-negara Eropa itu namanya Senat. Di Afrika Selatan, walaupun variasi pemilihannya berbeda, tapi umumnya dipilih langsung oleh rakyat. Misalnya di Amerika, di Filipina, dan beberapa negara-negara demokrasi lain yang menganut bikameral atau sistem 2 kamar parlemen mereka. Kawan-kawan sekalian, di hari-hari ini memang selain isu tentang dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45, kalau dari Senayan, dari partai politik kan umumnya amandemen terbatas, khususnya terkait saja tentang masalah perlu di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pasal yang menjelaskan tentang perlunya garis-garis besar haluan negara seperti di zaman Pak Harto dulu, pemerintahan Pak Harto dulu. Nah, tetapi kemudian Dewan Perwakilan Daerah juga mungkin mengambil kesempatan ini mendorong, tetapi meminta supaya dilakukan penguatan terhadap fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Memang kalau di sistem pemilihan kan di setiap provinsi 4 orang, kemudian dicalonkan secara perorangan. Kita membayangkan memang sangat berat kalau itu terjadi Pulau Jawa, di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan. Itu sangat berat memang, karena dia perorangan, mencalonkan secara perorangan, dan wilayah jumlah penduduknya begitu besar, wilayahnya juga besar. Atau termasuk di Maluku jumlah penduduknya kecil, tetapi rentang kendali wilayahnya sangat sangat luas dan tantangannya berat. Tetapi kewenangannya sangat kecil, hampir relatif sama dengan LSM lah, kira-kira begitu. Karena di dalam undang-undang turunan dari Undang-Undang Dasar yang namanya Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD itu kewenangan DPD aspirasi yang diserap dibawa oleh setiap anggota DPD yang mewakili daerah masing-masing itu hanya disampaikan di DPR saja, dan itu hanya bersifat tingkat 1 saja. Jadi sama dengan masyarakat biasa datang ke DPR atau LSM yang datang ke DPR melakukan dengar pendapat, harus setelah itu sudah. Di DPD seperti itu, padahal ini lembaga negara dan mereka dipilih dengan biaya yang sangat besar, bahkan mereka secara pribadi mengeluarkan biaya besar, dan luar biasa perjuangannya. Misalnya di Jawa itu jauh lebih besar biaya yang mungkin dikeluarkan dibanding partai-partai politik. Anda bayangkan misalnya di Jawa Barat itu kan daerah pemilihan lebih dari 15, mungkin sekarang 15 atau 16 gitu daerah pemilihan untuk DPR. Tapi 4 anggota DPD itu mereka harus melakukan kampanye di seluruh daerah pemilihan yang di Jawa Barat itu. Bayangin. Sementara kewenangan mereka nggak punya. Nah,
Di Jawa Tengah juga sama, seluruh Indonesia juga sama, dan itu setiap ini juga akan kurang. Idealnya menurut saya bukan hanya kewenangan itu diperbaiki, dikuatkan sedikit walaupun tidak harus sama dengan DPR lah. Tetapi jumlah anggota DPR mewakili tiap provinsi itu minimal ya 5-7 orang. Tidak bisa hanya 4 orang dengan padahal ini kan sebetulnya tujuan awalnya itu adalah memberi perimbangan aja dari misalnya anggota DPR Jawa Barat itu kurang lebih 100 orang. Mewakili Jawa Barat itu kurang lebih Maluku Utara diwakili oleh 3 orang. Bangka Belitung diwakili 3 orang. Kepri diwakili 3 orang. Sementara kekuasaan DPR itu begitu besar bahkan dalam hal tertentu lebih tinggi daripada pemerintah di bidang tertentu yang misalnya kementerian dan lain sebagainya. Begitu besar DPR itu kekuasaannya. Nah, tetapi DPD hampir tidak ada, nyaris tidak ada. Dia hanya mengusulkan aja. Soal diterima atau tidak itu urusan DPR. Mestinya karena itu kalaupun toh di ini misalnya undang-undang yang berkaitan masalah sumber daya alam yang ada di daerah atau berkaitan masalah undang-undang tentang perikanan lah, itu kan berkaitan masalah daerah ininya. Itu mestinya undang-undang itu baik itu berasal dari DPR maupun DPD ataupun dari pemerintah itu harus dibahas bersama di dua ini. Jadi DPD membawa informasi-informasi aspirasi daerah, pikiran-pikiran daerah, kemudian disandingkan dengan yang DPR, kemudian dengan pemerintah, kemudian diputus bersama. Tidak bisa kemudian DPD itu hanya menyampaikan tingkat awal, kemudian setelah itu sudah selanjutnya urusannya DPR dan pemerintah. Karena itu dia tidak bisa membanding, apalagi memveto. Kalau menurut saya tidak usah veto lah sampai ke tingkat itu. Saya mantan anggota DPD tahun 2004-2009. Ya, saya rasakan itu betapa sulitnya. Betapa saya tahu DPD itu sangat tidak punya kewenangan. Dia sebagai pegawai negeri biasa dalam masa waktu mau rapat habis pulang, tapi gajinya gede, besar. Resesnya besar. Dulu 25 juta, sekarang 300-an juta reses, satu kali reses. Biaya yang negara sudah keluarkan begitu besar, tetapi kewenangannya tidak ada. Tidak efektif untuk daerah, perjuangan daerah. Sama juga dengan ketika mereka berjuang, berkampanye untuk terpilih misalnya dari Jawa Barat. Bayangin partai politik bikin 15 apa 16 daerah pemilihan di Pulau Jawa, di Jawa Barat saja. Sementara anggota DPD ini suruh kampanye seluruh Pulau Jawa. Kan sangat timpang, tidak adil ininya. Inilah rejim partai politik ini sebetulnya ya bijaklah partai politik gitu loh. Jadi kalau kalau kita memang sudah menerima ini demokrasi dengan segala variannya, ya kita harus tulus bahwa partai politik tidak boleh memonopoli. Dia perlu kalau kita sudah membentuk juga lembaga lain yang oleh di luar negeri disebut sebagai senat, maka atau yang di Indonesia kita namakan sebagai DPD, jangan kita jadikannya sebagai aksesoris demokrasi. Kita langsung menguatkan walaupun tidak sekuat Amerika, senat Amerika, tapi di bawah itulah ada bagian-bagian itu yang harus kuat, yang berkaitan masalah aspirasi daerah misalnya, atau program-program yang berkaitan dengan atau sumber daya alam yang berkaitan daerah, undang-undang yang berkaitan dengan daerah harus kuat. Saya contohkan selalu waktu saya yang terbiasa saya mengkritik tentang undang-undang perimbangan dana keuangan pusat dan daerah, terutama DAU. Betul bahwa pembangunan itu mengikuti manusia. Tetapi kan ada teori lain tentang dimana kalau suatu daerah itu kita kembangkan dengan infrastruktur yang bagus, otomatis itu banyak akan terjadi imigrasi secara alamiah ke sana. Orang-orang berbondong-bondong ke sana ininya. Rumusan DAU yang paling utama adalah jumlah penduduk. Nah, kalau daerah-daerah kayak di timur di sana, di daerah Kalimantan Utara, jumlah penduduknya kecil, wilayahnya besar, lautannya besar, tapi tidak dihitung sebagai formula yang penting, misalnya laut ya. Ini ya. Sumber daya lautnya dibagi hasilkan, dibawa ke sini, tapi lautnya tidak dihitung sebagai bagian dari formula perhitungan DAU. Ini kan sangat rancu.
Dan inilah saya anggap bahwa kadang-kadang saya agak berpikir bahwa parlemen kita yang didominasi oleh ini kadang-kadang tidak ikhlas terhadap kawan-kawan atau daerah-daerah yang lain di sana yang jumlah penduduknya kecil, tidak ingin, akibatnya apa, dampaknya apa, biaya pembangunannya jadi kecil untuk membangun daerah itu. Karena itu saya ingin supaya undang-undang tentang perimbangan dana pusat daerah yang di dalamnya memuat tentang rumusan pembagian dana alokasi umum dan DAK itu ditinjau, dan pendekatan pembagian DAO itu juga ditinjau, jangan berdasarkan hanya luas daratan kemudian jumlah penduduk lah. Padahal negara kesatuan kita ini terdiri dari daratan, bahkan daratan kita sangat kecil kan, dan lautan. Mestinya lautan itu dihitung juga masuk sebagai formula yang setara dengan daratan, karena itu negeri wilayah Nusantara kita. Tapi ini tidak dihitung. Ya kita di Maluku Utara atau Maluku itu kan 20-an persen aja daratannya. Lebih dari 70% itu di lautan. Demikian juga Maluku Utara, Kepri dan lain sebagainya. Bangka Belitung. Kita protesin tapi tidak dihiraukan oleh DPR maupun di pemerintah. Nah jadi di satu sisi pemerintah mengatakan kita harus jaga lingkungan laut. Bagaimana dananya pun tidak ada di dalam formula DAK-nya juga tidak di ini. Jadi saya kira ini undang-undang teknis dan organiknya. Tapi di Undang-Undang Dasar 45 itu amandemen ke sana itu adalah dalam rangka untuk menguatkan, memberi wewenang yang jelas terhadap DPD dalam kaitan berapa tingkatan pembahasan dengan DPR soal setiap undang-undang yang berkaitan dengan misalnya daerah, sumber daya alam dan lain sebagainya. Satu, menurut saya juga undang-undang tentang pemilu juga harus dilibatkan DPD, mereka ini peserta pemilu. Masa partai politik dan pemerintah melibatkan DPD tentang perumusan undang-undang pemilu? Demikian juga tentang proses pemilihan komisioner. Ini DPD itu peserta pemilu. Mereka juga harus dilibatkan dalam proporsi untuk memilih, punya kekuasaan untuk memilih calon-calon komisioner itu Bawaslu maupun KPU. Terkecuali mereka ini diangkat atau tidak dipilih. Dan ini proses pemilihannya sama dengan presiden, malah lebih ini lagi lebih efektif karena mereka dipilih langsung dengan foto mereka. Berbeda dengan teman-teman DPR yang dipilih oleh partai politik, kalau suaranya tidak cukup digabung dengan dalam satu dapil, kemudian satu kursi DPR partai ini dapat satu kursi misalnya. Kalau di DPD dengan presiden dipilih secara langsung oleh foto mereka dipilih. Jadi saya kira penguatan kewenangan dalam hal setiap pembahasan undang-undang termasuk penganggaraan. Kalau saya misalnya pemerintah pusat mungkin tidak perlu lah DPD ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang dekon atau rancangan keuangan pemerintah pusat. Tetapi dalam hal urusan pemerintah daerah harus ikut serta, dan pada tingkat sampai teknis sekali, sampai keputusan harus diambil itu melibatkan anggota DPD. Itu satu. Yang kedua itu soal pengawasan. Itu juga harus efektif, jangan cuma memberi pertimbangan. Jadi kita agak pemilihan anggota BPK itu bukan hanya memberi pertimbangan. Menurut saya, kalau untuk pertimbangan itu harus menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan DPR, termasuk pengawasan. Itu harus efektif. Kalau yang ada sekarang ini hanya segitu-segitu aja. Jadi untuk apa? Padahal ini selevel sebagai sama-sama lembaga negara. Teman-teman partai politik harus terbuka, harus benar-benar tulus untuk membangun demokrasi, melakukan penguatan terhadap lembaga demokrasi kita. Saya setuju bahwa DPD itu harus Undang-Undang Dasar 45 itu di amandemen, kaitan masalah penguatan peran dan fungsi kelembagaan DPD, kemudian garis-garis besar haluan negara. Tapi kita tidak perlu setuju
perpanjangan apa namanya itu, apa yang rame-rame di beberapa hari masa jabatan presiden. Itu orang kita kayak debat atau apa soal isu-isu soal apa namanya masa perpanjangan itu lebih pada apa ya, keserakahan berkuasa aja bagi ketidakpuasan. Pak Jokowi sendiri kan sudah berulang-ulang mengatakan tidak. Cuma ini orang-orang di pendukung-pendukungnya kelihatannya bernafsu sekali tentang itu karena merasa mungkin mereka tidak takut kehilangan sesuatu dan lain sebagainya. Padahal Pak Jokowi itu kan produk PDIP. Tapi ya kan PDIP kan tetap ikut pemilu, siapapun ininya ya lembaga PDIP-nya tetap gitu loh. Nah, cuma itulah sifat manusia yang sering serakah, terutama di lingkaran para pendukung, tidak pernah puas, akhirnya mencoba mengotak-atik konstitusi yang sudah disepakati dan macam-macam. Nah, itu juga memperlihatkan peradaban kita di tingkat dunia. Gitu. Peradaban kita masih sangat didominasi oleh nafsu keserakahan kita, keserakahan rendah kita, sifat-sifat rendah kita. Misalnya kita bercermin, demokrasi ini kan produk Barat, atau juga sebetulnya kita juga sudah kenal dengan varian yang berbeda. Setelah kita demokrasi kita hari ini adalah misalnya Amerika. Misalnya berkaca saja dengan Amerika, mereka tidak ada itu sudah ratusan tahun. Misalnya bahkan presiden-presiden sendiri kesempatan untuk itu ada di awal-awal kita baca sejarah kepresidenan Amerika. Tapi tidak mau, cukup 2 periode, bahkan cuma 4 tahun dalam satu periode, kita 5 tahun. Jadi para ilmuwan kita tidak boleh juga diam dalam soal begini karena kekuasaan semata, tetapi harus menjernihkan pikiran bangsa kita ini supaya jangan kita serakah. Kita di mana-mana kita lihat keserakahan merajalela di mana-mana di saat seperti ini. Rakyat menderita dengan COVID dan lain sebagainya. Sementara di antara kita saling maki dan apa-apa pemerintah kita maki pemerintah, kita menindas rakyat dan lain sebagainya. Yang kita belum pernah selama saya hidup ini, saya pernah hidup menjalani dewasa di masa pemerintahan Pak Harto. Belum pernah saya lihat bangsa ini di rentang waktu 50-an tahun seperti sekarang ini. Di bawah yang makanya kita berharap bahwa Pak Jokowi ini dengan segala mungkin sebagai manusia punya kekurangan dan apa-apa, tapi ada satu sikap, dia harus tahu bahwa dia seorang pemimpin, dia harus melindungi rakyatnya, dia memprioritaskan rakyatnya, jangan hanya memprioritaskan orang-orang di sekitarnya kemudian saling maki dan sebagainya. Harus tertibkan ini. Sekarang ini baik itu yang pro dalam pemilu kemarin maupun yang tidak dukung, karena harus Pak Jokowi harus meletakkan bahwa semua itu ada rakyatnya, dan pemilu sudah selesai, beliau sudah terpilih dan beliau adalah presiden kita dengan segala kekurangan yang ada pada beliau dan kekurangan kelebihan yang ada pada beliau. Itulah mestinya diambil oleh Pak, sikap ini harus diambil Pak Jokowi, menertibkan semuanya, karena ini merusak benar dari sisi persatuan dan sebagainya. Kita bercerita tentang Pancasila tapi perilaku kita sangat tidak mencerminkan Pancasila. Baik itu di anggota partai politik, di masyarakat umum, di akademisi dan lain sebagainya. Korupsi diduga merajalela di mana-mana. Ada satu hal yang sering bertanya, apakah keterangan tentang tes COVID bagi mereka yang bepergian naik pesawat maupun yang lainnya ya, itu kan 200-an ribu, memang setiap daerah bervariasi sampai 250 ribu. Dan hanya berlaku 1 hari sekarang ini. Dulu masih 2 minggu. Ya sekitar bulan-bulan Desember, Januari masih 2 minggu. Sekarang cuma 1 hari, 250 ribu. Kalau 1 juta orang yang berpergian tiap hari, berapa? 200 miliar. Dan itu berlangsung berbulan-bulan. Apakah dana ini diaudit? Atau tidak? Makanya itu asumsi orang mengatakan ini terjadi korupsi merajalela di mana-mana. Dan orang mengambil kesempatan dengan COVID ini untuk melakukan apa saja, untuk demi uang. Rusak mental bangsa kita ini. Nah, saya kira kita sudah agak keluar, tapi itu sebagai bumbu saja tambahan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, kita setuju terkait dengan masalah DPD itu, dan kita berharap para pemimpin kita, baik pemerintah maupun DPR, pemimpin partai politik harus terbuka. Jangan kita karena kita takut jangan sampai disaingi, padahal itu anggota DPD banyak mantan anggota DPR dan apa-apa. Mestinya udahlah kita tegaskan bahwa kita bikin yang tidak usah strong sekali, di bawah strong lah. Kalau kewenangan DPD itu misalnya 60% di bawah DPR aja, udah bagus ini. Tidak usah sampai secara sama-sama, tidak perlu ininya. Sekarang ini mungkin cuma 10% atau 5% persen kewenangannya dibanding DPR gitu.
Jadi itu eh, kita dukunglah Dewan Perwakilan Daerah ini, tetapi harus konsepnya jelas, kaitan mana yang dikuatkan, mana yang di ini dan lain sebagainya. Karena kalau semuanya diminta, pasti saya yakin 100% DPR tolak, partai politik tolak ininya. Nah, tetapi kita berharap partai politik juga punya konsep untuk mendesain kewenangan DPD ini, jangan dibiarkan seperti sekarang ini dengan sistem bicameral yang sekarang, atau sistem dua parlemen sekarang ini, dikuatkan sehingga memiliki saling mendukung dalam mengelola bangsa ini dan menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin terjadi di negara kita atau bangsa kita di masa-masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.